Yang pertama ada analisis dan perancangan. Deskripsi sistem. Sistem manajemen kasir dan inventory adalah aplikasi yang menggantikan catatan manual di toko kelontong. Fitur utama, pencatatan transaksi penjualan atau POS, pengolahan data produk dan stok, cetak struk, dan laporan penjual harian. Target pengguna kasir memiliki owner dan pelanggan opsional melihat harga atau beli. Dan banyak kebutuhan fungsional singkat. Yang pertama ada autentikasi, login untuk kasir dan pemilik. Kelola produk, tambah edit, push produk dari stok. Transaksi penjualan, scan atau masukkan barang ke keranjang. Total proses pembayaran cetak struk. Dan update stok otomatis saat penjualan, laporan penjualan harian atau bulanan, notifikasi stok menipis atau pemilik. Kebutuhan dengan fungsional, keamanan atau password, responsive atau fast checkout, persistensi data atau database, kemampuan skalasi. Kemudian ada aktor, pertama kasir, menjalankan transaksi cetak struk melihat daftar barang. Ada pemilik, mengelola produk dan stok melihat laporan. Pelanggan, opsional, melihat harga, melakukan pembeli. Use case atau daftar dan hubungan penting. Use case utama, login, kalau ada barang, tambah edit atau hapus, melihat daftar barang, transaksi penjualan, include cetak struk, include update stok laporan penjualan, melihat harga barang, melakukan pembelian, kemudian pembayaran. Catatan hubungan transaksi penjualan menginclude cetak struk dan update struk, melakukan pembelian dari perspektif pelanggan, menginclude pembayaran. Di sini ada use case diagram. Isinya 3 aktor, kasir, pemilik, dan pelanggan di bawahnya. Kasir dan pemilik melakukan login. Kasir melakukan transaksi penjualan, ikut dengan cetak struk, ikut dengan update stok. Pemilik juga bisa transaksi penjualan, ikut dengan cetak struk, dan ikut dengan update stok. Pemilik bisa mengelola data barang dan laporan penjualan harian. Di sini ada pelanggan melihat daftar barang, melakukan pembelian, ikut dengan pembayaran. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Jadi kelas diagram itu ada kelas yang namanya kelas user. Jadi kelas user ini adalah kelas dasar yang mempresentasikan semua jenis penggunaan sistem atribut di dalamnya. Jadi yang pertama itu user ID, yang kedua name, email, password, dan role. Metodenya yaitu login. Jadi login itu untuk masuk ke sistem, dan yang kedua yaitu logout. Logout itu untuk keluar dari sistem. Nah, kelas diagram selanjutnya yaitu kasir. Kasir ini adalah kelas yang digunakan oleh kasir dalam memproses transaksi. Jadi metode utamanya yaitu start transaction, memulai transaksi baru, dan scan item, memindai atau memasukkan item baru. Yang ketiga complete. Jadi complete itu menyelesaikan pembayaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelas owner. Jadi kelas owner ini adalah pemilik toko atau bisa disebut yang punya toko. Jadi metode pentingnya yaitu edit produk, menambah produk ke baru sistem. Yang kedua update stok, jadi memperbarui info stok yang terbaru. Selanjutnya yaitu kelas produk. Nah, kelas produk ini menyimpan barang informasi, barang yang dijual. Nah, yang terdapat yaitu produk, ID, price, stok, dan kategori. Metodenya yaitu kategori dan get info. Get info itu untuk menampilkan informasi produk. Nah, kelas ini itu digunakan baik oleh kasir untuk transaksi maupun owner pengelola data produk. Nah, selanjutnya yaitu kelas report. Kelas report ini digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan. Nah, dia terdapat generatif daily report, laporan harian. Yang kedua, generatif monthly report, yaitu laporan bulanan. Nah, kelas ini itu memiliki relasi dengan owner, karena hanya pemilik biasanya melihat atau membuat laporan. Selanjutnya, yaitu kelas card. Card itu keranjang belanjaan. Kelas card ini mewakili keranjang yang menampung produk yang dibeli pelanggan. Nah, atributnya yaitu item, kumpulan item yang ada di keranjang. Yang kedua, total price, total harga dari seluruh item. Nah, metode ini yaitu item yaitu menambahkan produk ke keranjang. Yang kedua, remove item, menghapus produk dari keranjang. Yang ketiga, kalkulator total, menghitung total harga berdasarkan isi keranjang. Nah, hubungannya yaitu card ini memiliki komposisi dengan card item, ditandai dengan diamond hitam, artinya card item. Hanya ada jika card ada, ketika keranjang dihapus semua item ikut hilang. Selanjutnya yaitu kelas card item. Jadi card ini kelas yang mencakup satu baris item dalam keranjang yang dibeli. Atributnya yaitu produk yang dibeli. Yang kedua, quantity, jumlah produk. Yang ketiga, subtotal, harga total dari produk tertentu, harga dan jumlah. Jadi card item ini digunakan dalam card dan juga digunakan saat membentuk transaction. Nah, selanjutnya yaitu transaksi order. Kelas ini mewakili transaksi yang terjadi setelah proses checkout. Atributnya yaitu transaction, date, item yang ditransaksikan, total amount, total pembayaran.
Yang terakhir status transaksi, misalnya pending, complete atau cancel. Nah, dia itu metodenya final sub atau payment, menyelesaikan transaksi menggunakan objek payment. Yang kedua save, menyimpan transaksi ke database. Yang ketiga check status, mengubah status transaksi. Hubungannya yaitu transaksi memiliki agregasi terhadap card item atau diamond putih, yang artinya card item menjadi bagian transaksi namun card item dapat tetap ada walaupun transaksi terhapus. Yang terakhir yaitu payment, pembayaran. Kelas ini menangani proses pembayaran transaksi, yaitu atributnya payment. Kedua metode pembayaran cash atau e-wallet. Yang ketiga amount, jumlah pembayaran. Yaitu metode terakhir itu memproses pembayaran si payment ini. Yang kedua confirm, mengonfirmasi apakah pembayaran berhasil. Hubungannya yaitu payment dihubungkan ke transaction karena setiap transaksi membutuhkan proses pembayaran di seluruh kelas ini. Oke, selanjutnya yaitu penerapan prinsip solid as handle responsibility. Produk akan menyimpan data dan update stok. Logika laporan tidak ada di kelas ini. Yang kedua, open atau close. Payment ini desain untuk mudah ditambah e-wallet atau payment. Cash payment tanpa diubah kelas yang sudah ada, pakai interaction dan factory. Yang ketiga, risk of substitution. Owner dan cashier menghentikan user tanpa mengubah ekspektasi antar upah. Interface segregation. Misalkan interface inventory untuk update stok dan reporting untuk laporan supaya kelas hanya mengimplementasikan yang dibutuhkan. Yang D, dependency inversion. Transaction tergantung pada e-payment processor, abstraksi bukan implementasi payment gateway. Oke, selanjutnya itu dua implementasi. Di sini ada 3 pola kriteria yang sudah diterapkan. Yang pertama, singleton database connection atau repository manager. Pastikan ada satu instansi koneksi DB saat rutin. Kelas database ini untuk codingan yang saya buat. Ini seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu factory method, membuat objek payment berdasarkan jenis cash atau e-wallet. Cash payment factory. Nah, ini codingannya. Langsung dicoba aja guys. Lanjut mas. Yang ketiga yaitu builder atau membangun transaction kompleks, menggabungkan item, customer, dan payment. Builder sama dengan transaction builder. Nah, ada. Selanjutnya yaitu dependency injection. Hindari neo database di service, injeksikan repository ke service. Nah, ini untuk codingannya bisa dicoba. Nah, langsung selanjutnya yaitu pada wiring, compression root aplikasi produk service, sama dengan produk service, SQL produk repo di Beacon. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Yang pertama kita start dulu, yaitu langsung login ke sistem. Setelah login ke sistem, di sini ada login berhasil. Jika login tidak berhasil, di sini tampilkan pesan login gagal. Dan ini langsung ke M. Jika login berhasil, di sini akan ditampilkan dashboard. Lalu pilih menu. Di sini ada menu inventory dan menu kasir. Jika yang pertama, jika kita memilih menu inventory atau transaksi penjualan, di sini kita langsung input scan barcode produk. Ke bawah mas. Oke, di sini input scan produk. Setelah itu query database produk dan produk ditemukan atau tidak. Jika produk tidak ditemukan, tampilkan pesan produk tidak ditemukan. Dan itu kita balik lagi ke input scan barcode produk. Kita scan lagi produknya. Nah, setelah itu jika produk ditemukan di sini ya, di bawah. Nah, jika produk ditemukan di sini akan selanjutnya itu tampilkan data produk. Selanjutnya itu input jumlah barang. Di sini kita pilih dulu akan ada pilihan stoknya cukup atau tidak. Jika stoknya tidak cukup, tampilkan pesan stok tidak cukup dan itu akan balik ke input jumlah barang. Jika stoknya cukup, di sini langsung ditambahkan ke keranjang. Nah, terus langsung di sini dipilih lagi tambah barang lain atau tidak. Jika tambah barang lain, di scan lagi produknya dan itu balik lagi ke scan barcode tadi yang di atas. Nah, jika tidak tambah barang lain, langsung lanjut ke pembayaran. Setelah itu pilih metode pembayaran. Di sini kita ada pilihan tunai, QRIS, dan transfer. Jika lebih tunai, di sini lanjut ke proses pembayaran tunai. Dan di sini pembayaran berhasil. Lanjut jika memilih QRIS, sistem QRIS, pembayaran berhasil. Terus jika memilih transfer bank, di sini bukti transaksinya ya, konfirmasi bukti transaksi. Oke, selanjutnya jika kalian memilih menu inventory, di sini akan tampilan menu inventory. Di sini ada tambah produk, update produk, cek stok, dan hapus stok. Jika kalian memilih tambah produk, di sini langsung input data, simpan produk ke database, dan tampilkan pesan berhasil. Jika memilih update produk, kita cari dulu produknya, terus update stok. Jika update stoknya tidak ada, di sini akan tampilkan pesan produk tidak ditemukan. Kita cari lagi nih di sini. Setelah itu jika produk ditemukan,
Di sini langsung update data produk dan simpan. Nah, kita pilih check stock. Di sini kita langsung cari produk, terus tampilkan data stok. Nah, yang terakhir itu hapus stok. Selanjutnya ke konfirmasi penghapusan. Di sini kita pilih dulu jika setuju. Jika setuju, ini langsung hapus produk. Nah, jika tidak setuju, kembali ke menu inventory dialog ini. Nah, di sini hapus produk, tampilkan data stok, simpan, dan tampilkan pesan. Di sini langsung disatukan menggunakan manajemen. Terus selanjutnya ke bawah. Nah, di sini untuk tadi yang pas login jika tidak berhasil, dia langsung setting di sini ya sama ini pakai manajemen dan itu langsung add. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Di sini ada kasir, di sini juga ada sistem kasir dan database dari inventory. Nah, pertama ini kasir mengirim permintaan login ke sistem kasir. Nah, sistem kasir di sini mengirim verifikasi kredensial ke database. Dan database mengembalikan ke sistem kasir bahwa verifikasinya sudah valid. Nah, setelah itu sistem kasir mengembalikan ke kasir login sudah berhasil. Nah, selanjutnya dari kasir ke sistem kasir yaitu input kode barang. Dari sistem kasir ke database mengirim permintaan query data barang. Nah, setelah itu di sini dari sistem kasir ke inventory yang mengirim query data barang. Nah, dari inventory ke sistem kasir itu nge-return lagi sudah detail data barangnya. Setelah itu di sini ada dari sistem kasir ke kasir akan menampilkan item ke keranjang. Selanjutnya dari sistem kasir ke inventory cek stok. Nah, terus diretur lagi dari inventory ke sistem kasir yaitu stok tersedia. Nah, oke, di sini dari kasir selanjutnya ke sistem kasir akan menginput jumlah bayar. Setelah itu di sini sistem kasir sendiri akan self message hitung total dan kembalian. Jadi sistemnya yang menghitung total dan kembaliannya. Setelah itu dari sistem kasir ke kasir akan return. Di sini akan ditampilkan total data dan kembalian. Setelah itu dari sistem kasir ke database akan mengirim create sales transaction. Nah, dari database ke sistem kasir akan return transaction ID. Selanjutnya di sini dari sistem kasir ke inventory-nya akan mengirimkan update stock. Nah, terus akan diretur dari inventory ke sistem kasir sukses. Dan dari sistem kasir ke kasir akan menampilkan transaksi hasil. Yang ketiga ada evaluasi dan kreasi. Ada state matching diagram. Yang pertama ada state barang. Di sini ada state restock, state low stock, state in cart, state process, dan state sold. Dari state restock, transisinya ke low stock menggunakan low stock di delete. Dari low stock ke in stock, transisinya restock item. Dan dari in stock ke in cart, transisinya ada side item. Dari state in cart ke proses itu ada transaction record. Dari proses ke in cart transaksinya ada payment valid. Dan dari proses ke sold ini ada transaksinya yaitu payment sukses. Itu udah state transaksi. Yang pertama ada state entitled dan ID items, dan ada waiting payment, dan ada complete dan cancel. Nah, dari state entitled ini prosesnya apa? Transaksinya menggunakan headline ke ID items. Nah, dari ID items ini ke waiting payment menggunakan transaction checkout. Dari waiting payment ini ke ID items menggunakan transaction payment delete. Ya, delete. Dan dari waiting payment ini ke complete ini menggunakan transaksi payment approve. Dan dari complete ini dari state ID items ini ke cancel menggunakan cancel transaction. Nah, udah. Evaluasi sistem. Yang pertama ada maintainability, kemudahan dan pemeliharaan. Di sini yang pertama desain kelas diagram menunjukkan pemisahan tanggung jawab yang baik melalui penerapan prinsip solid. Dan ada kelas produk, transition, dan payment memiliki fungsi yang terfokus sehingga perlu diperbaiki. Terakhir ada pola factory, border, dan defense injection memudahkan perubahan implementasi tanpa modifikasi kelas inti. Kesimpulannya ada sistem mudah dipelihara dan dikembangkan. Dan di sini ada usability, kemudahan pengguna. Yang pertama ada use case dan activities diagram menunjukkan alur transaksi yang sederhana dan mudah dipahami oleh kasir. Kemudian ada proses scan barang, total, bayar, cetak struk sangat efisien. Dan ada menu inventory untuk pemilik juga mudah diverifikasi karena berorientasi pada aksi dan perlu tambah, update, dan hapus. Kemudian ada kesimpulannya sistem mudah dipahami pengguna personal. Dan ada reusability, kemampuan reuse komponen. Yang pertama ada pola factory pada payment memungkinkan sistem menambah metode pembayaran baru tanpa mengubah struktur inti. Kelas builder untuk transaction dapat digunakan di berbagai modul.
transaksi kasir atau transaksi pelanggan. Kesimpulannya adalah komponen memiliki tingkat reversibility tinggi. Sini ada performa kinerja sistem. Proses transaksi hanya menggunakan queue singkat dan pakai stok hingga sangat cepat. Pengguna singleton pada koneksi database mencegah beberapa koneksi berulang. Kesimpulannya adalah sistem rekursi untuk kebutuhan toko kelontong dan transaksinya tinggi. Sini ada scalability, kemampuan berkembang. Sistem dapat di scale secara horizontal atau menambah kasir tanpa perubahan struktur besar. Penambahan fitur inventory atau laporan tidak mempengaruhi modul transaksi. Kesimpulannya adalah bisa cukup fleksibel untuk ekspansi. Tidak ada fitur baru yang diusulkan. Yang pertama ada sistem rekomendasi produk atau project rekomendasi sistem. Sistem menganalisis pola pembelian untuk menyarankan. Yang pertama ada produk laris, rekomendasi rekomendasi restock, barang yang sering dibeli bersamaan. Fitur ini membantu pemilik mengoptimalkan inventory. B. Notifikasi otomatis stok menipis atau bahasa kerennya low stock alert. Sistem mengirim alert ketika stok barang di bawah ambang batas. Dapat dikirim melalui dashboard atau WhatsApp atau email. Dari sini C. Integritas pembayaran digital bisa melalui kris atau e-wallet agar transaksi lebih cepat dan modern. Sistem mendukung pembayaran digital. Kris, dari sini ada metode pembayaran digital berupa kris, OVO, Dana, debit, dapat digunakan dengan modul pembayaran yang sudah ada. D. Laporan grafik interaktif atau data visualization. Laporan tidak hanya berupa tabel, tetapi juga grafik. Di sini ada grafik penjualan harian, grafik stok barang, grafik pendapatan bulanan. Di sini ada mode offline atau bahasa kerennya local caching. Jika internet mati, kasir masih dapat melakukan transaksi dan data akan tersinkron otomatis saat internet kembali. Sini ada multi user, login dan audit trail. Mencatat semua aktivitas pengguna seperti pertama ada produk ditampol oleh siapa, transaksi dilakukan oleh siapa, stok diubah kapan. Fitur ini meningkatkan keamanan dan kontrol operasional. 4. Penutup. Sistem manajemen kasir dan inventory toko kelontong yang dirancang pada makalah ini mampu menggantikan proses manual menjadi sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Melalui serangkaian diagram seperti use case, class diagram, activity diagram, sequence diagram, serta state mention diagram, rancangan ini telah menggambarkan alur operasional, struktur data, dependensi, objek, dan perilaku sistem secara menyeluruh. Terakhir, pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan fitur seperti rekomendasi produk, integrasi pembayaran digital, notifikasi, stok rendah, serta visualisasi laporan yang lebih interaktif. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.